Halo anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong kita sepanjang hari, sepanjang minggu ini. Dan pada pagi hari ini kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Yuk, dengar panggilan Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita akan memujikan dengar Dia panggil nama saya. Pujikan pujian ini dengan semangat ya. Anak-anak, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi Tuhan memanggil kita pagi hari ini untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati, pikiran anak-anak, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Bersama-sama, mari kita memujikan Alkitab, buku yang terindah. Biar lebih semangat, kita pujikan pujian ini sambil memakai gerakan. Anak-anak boleh bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini pakai gerakan. Oke? Lagi dengan Bu Nani di sini. Nah, Bu Nani berdoa supaya anak-anak, mama, papa, dan juga keluarga di rumah semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, jangan lupa anak-anak juga harus jaga kesehatan selalu ya. Seperti apa itu? Rajin olahraga, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa kalau ini masih pandemi COVID-19, jadi anak-anak harus taati, patuhi protokol kesehatan. Seperti apa itu? Jaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Bu Nani ajak anak-anak sekalian untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya,
Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Yalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku mencuri, ogah bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku bertengkar, no way, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Anak-anak, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Kita bersyukur karena Yesus adalah Tuhan kita yang berkuasa. Kuasanya melebihi kuasa iblis. Nah, sekarang anak-anak tidak perlu khawatir seandainya anak-anak dicobai. Misalnya, ketika iblis menggoda anak-anak untuk malas belajar, maka kalahkan rasa malas itu dengan kuasa Yesus. Anak-anak tidak boleh malas, tetapi harus jadi anak yang rajin. Kalau iblis menyuruh anak-anak mencuri atau berbohong atau melakukan hal-hal lain yang tidak baik, maka anak-anak pun harus menolak dan mengalahkan iblis dengan kuasa nama Yesus. Pada akhirnya, Bu Nani berdoa supaya anak-anak dapat terus semangat untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang semakin hari semakin membenci dosa dan hidup sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memimpin di dalam ibadah kita pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya boleh berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Bu Nani akan tutup di dalam doa. Anak-anak, mari lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa bersama ya. Bu Nani akan pimpin anak-anak berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami.
Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Mohon Tuhan menolong dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sekian ibadah kita anak-anak, kita berjumpa lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.